Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman sehati semuanya. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pick up Semanwa, One Heart. Pick up sehati, semangat, sehat, handal, aktif. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di program Bikesra, Bincang Kesehatan Remaja PIK R Sehati SMA Negeri 1 Wangon. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Heni Sutikno, SSI MKes. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KP. Nah, bersama beliau nantinya kita akan membahas topik mengenai anemia ya. Karena pastinya dari teman-teman semuanya banyak yang belum mengetahui lebih dalam terkait dengan anemia. Atau bahkan banyak yang belum tahu apa itu anemia. Maka dari itu, kita simak episode Bikesra kali ini dengan baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan Ibu yang hendak saya tanyakan kepada Ibu. Boleh. Siap. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Silahkan. Yang pertama, saya ingin bertanya, apa itu anemia dan siapa saja yang bisa terkena anemia? Baik ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni. Sudah dikenalkan tadi ya sama Mbak siapa? Lei. Mbak Lei. Saya dari Dinas DPPK BP3A, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anemia adalah suatu gejala di mana seorang wanita kekurangan zat hemoglobin di dalam darah ya, namanya hemoglobinnya rendah di bawah rata-rata. Wanita yang normal itu adalah hemoglobinnya di atas 11 ya, di atas 11 gram persen. Nah, anemia itu terjadi pada remaja atau wanita bila kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang dari 11% ya. Di mana kita mengetahui anemia itu adalah bisa dicek di pelayanan kesehatan terdekat ya. Mbak Alia bisa ke bidan praktek swasta, ke dokter praktek swasta, ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Dicek anemia, saya anemia atau enggak itu wajib untuk remaja. Dan sekolah pun bisa melaksanakan dengan bu guru atau di kegiatan-kegiatan kependudukan atau di kegiatan PIK R atau di kegiatan posyandu remaja atau di pemeriksaan. Jadi kalau termudah itu diambil sel darahnya di ujung jari tengah atau ujung jari manis, nanti dengan dengan rapid test ya, dengan cek cepat bisa ketahuan kita anemia atau tidak. Nah, siapa saja yang bisa terkena anemia? Bukan remaja putri saja, semua bisa terkena anemia. Dari mulai bayi, balita, anak sekolah, remaja putri, ibu ya, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, laki-laki bisa. Jadi semua bisa terkena anemia. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana Ibu cara yang bisa kita upayakan untuk mencegah anemia? Memang kita fokus program dari BKKBN dan Kementerian Kesehatan, pencegahan anemia itu kita fokus pada anak, remaja, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Kenapa? Karena di remaja itu dia wanita ya, dia mengeluarkan sel darah merah setiap bulan. Iya, nah itu yang harus kita cegah ya. Kemudian yang kedua adalah kepada ibu hamil. Kenapa ibu hamil harus kita fokuskan pencegahannya pada ibu hamil? Karena ibu hamil punya bayi di dalamnya. Kalau ibu hamil anemia, nanti kehamilannya akan terganggu. Terganggu itu adalah asupan gizi, asupan sel darah merah kepada bayinya terganggu sehingga bayinya akan kecil. Nah, kemudian kepada mungkin untuk anak balita, bayi juga memang itu bisa terkena anemia ya, seperti orang dewasa, ibu-ibu dewasa dan laki-laki juga bisa terkena anemia. Nah, apa penyebabnya? Biasanya karena kekurangan asupan gizi yang berkualitas. Jadi, asupan gizi yang kaya dengan protein hewani, dengan ferros ya, zat besi itu kurang dikonsumsi oleh remaja-remaja dan ibu hamil. Maka itu adalah penyebab anemia. Ada juga penyebab lain anemia itu karena penyebab penyakit atau karena penyebab kelainan darah itu sendiri. Jadi anemia itu penyebabnya ada 3, Mbak Ai.
1 karena kurang gizi, asupan gizi, 2 karena berpenyakit, 3 karena kelainan darah. Gitu. Ya. Baik Ibu, untuk seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa anemia itu termasuk penyakit kekurangan darah nih Ibu. Iya. Maka dari itu untuk pertanyaan yang ketiga, saya ingin bertanya, bagaimana dampak negatif yang anemia timbulkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas hidup terutama pada kalangan remaja? Iya, kita kan sedang berada di SMA 1 Wangon ya, yang keren. Terus di sini ada pojok kependudukan ya, tuh ada pojok kependudukan yang mempunyai moto generasi berencana wujudkan aksiku juara. Jadi kita memang target kita adalah remaja anak-anak SMA 1 Wangon, terutama putri jangan anemia ya. Apa akibatnya? 5L, tahu? Lelah, lemah, letih, lesu, lunglai. Nanti Bu Guru marah, ini kenapa nih anaknya kok pada ngantukan? Yang pertama 5L, tidak konsentrasi ya. Kalau lagi belajar tuh karena lelah, capek, nggak konsentrasi. Apa sih yang diberikan Bu Guru? Nggak mudeng, Pak Guru nggak mudeng. Berarti nanti konsentrasi belajarnya berkurang. Itu bahayanya ya. 1, cepat lelah, cepat lesu ya, cepat lunglai ya, cepat lemas. Itu adalah gejala anemia dan tanda anemia tidak konsentrasi. Bahayanya apa? Bahayanya kalau tidak segera diobati dan tidak segera diketahui dan tidak segera diobati, ya akan merugikan dirinya si remaja putri dan remaja putra juga ya. Jangan salah, kalau anemia itu bukan hanya ke remaja putri tapi remaja putra juga. Sama, kerugian untuk remaja putra ya tadi, tidak konsentrasi, berarti nanti tinggalan pelajaran, tidak produktif, nanti di rumah cuma tidur, males, sakit ya. Berarti dia tidak produktif dong. Kasihan orang tua yang mencari uang untuk masa depannya si anak laki-laki dan remaja putri di sekolah. Yang berikutnya masalahnya adalah biasanya sistem kekebalan tubuhnya akan terganggu, sering sakit-sakitan ya, diantaranya sih seperti itu. Jadi kenapa pemerintah fokus program pencegahan anemia kepada remaja, perempuan dan laki-laki, itu karena memang mereka harus produktif, mereka harus berkualitas, mereka harus bisa berkarya, mereka harus bisa membuktikan bahwa saya mampu nih mengisi pembangunan kan, seperti itu. Jadi itu adalah dampak dari anemia bila tidak segera dikenali dan tidak segera dicegah dan diantisipasi. Bukankah kita senang ya kalau saya nih ibu-ibu punya anak seperti Mbak Alia nih, anaknya sehat, cerdas, berkualitas, aktif, prestasi, wah bangga dong, diri sendiri bangga, keluarga bangga. Tapi kalau sakit-sakitan, anak perempuan, anak laki-laki, anemia di sekolah cuman males, udah anemia merokok pula, mau jadi apa? Kan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga. Nah, masa depannya dia mau ngapain? Itu adalah dampak anemia yang tidak segera diatasi dan dicegah. Siap, terima kasih Bu. Oh ya, satu lagi Mbak Alia, kalau perempuan itu tidak boleh anemia karena dia kan menstruasi. Setiap menstruasi kan mengeluarkan sel darah merah. Sel darah merah itu harus diganti, yang hilang itu supaya tidak jatuh misalnya hemoglobinnya 10%. Dia menstruasi bisa turun menjadi 8, kan dia harus dinaikin lagi menjadi 11 tadi ya. Di atas 11 itu tidak anemia, maka perempuan-perempuan itu terlebih harus lebih mendapat perhatian penanganan anemia karena mengganti darah yang hilang. Dia akan menjadi ibu, dia mempunyai rahim, dia akan hamil, dia akan menyusui. Jadi tubuhnya dulu harus sehat dan tidak anemia supaya rahimnya juga sehat untuk nanti ke depan pada saat umur 25-an atau 24 lah, 21 ke atas menikah, dia siap untuk dibuahi, untuk hamil, tidak anemia. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin mempertanyakan tentang tanggapan Ibu terkait dengan beberapa kasus yang terbilang banyak anak remaja yang mengidap anemia Ibu. Iya, jadi ada program pemerintah, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah SLTP dan SLTA, kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kalau saya sekarang di DPP KBP 3 itu di bawah Kementerian BKKBN, bekerja sama untuk aksi bergizi di sekolah-sekolah. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu kan punya tenaga kesehatan ya, ada perawat, bidan, dokter, promkes, sama ahli lingkungan. Kalau di BKKBN kita punya penyuluh KB atau penyuluh
keluarga berencana lapangan. Nah, kami bersinergi untuk selalu mengadakan kegiatan di sekolah itu aksi bergizi dan minum pil tablet tambah darah di Jumat Cantik ya. Kenapa dikatakan Jumat Cantik? Nah, mungkin di sini ada Bu Yuni, ada Pak Isro, ada Bu Titi. Itu bisa bergantian mengisi materi-materi yang bisa disampaikan kepada remaja dalam upaya mencegah anemia. Ya, dengan cara bagaimana? Jumat minum tablet tambah darah, mungkin Jumat makan bergizi ya. Untuk laki-lakinya mungkin cegah rokok dan pemeriksaan kesehatan. Jadi ada acara itu tiap Jumat Cantik, Jumat Berkah, Jumat Sehat, Jumat Bergizi. Tidak harus hari Jumat sebetulnya, silahkan aja ya. Terus mungkin ada Jumat Olahraga, atau mungkin ada sesekali cek kesehatan massal, mungkin di kegiatan PIKR, Posyandu Remaja, atau di kegiatan PMR. Monggo aja nanti Mbak Alia bersama Bu Guru Bu Guru ini ya pendampingnya mengadakan kegiatan itu untuk pemeriksaan anemia dan mencegah anemia. Ya, terima kasih banyak Ibu Heni telah berbagi ilmu dan semangat buat kami para siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon. Ya, semangat ya, sehat selalu. Amin. Banyak cinta untuk Wangon SMA Negeri 1 Wangon ya. Kelas berapa, Mbak? Kelas 10 Ibu. 10 ya, masih 2 tahun lagi ya? Oh ya. Mau jadi apa nih? Insya Allah inginnya jadi dosen sejarah Ibu. Oh, dosen. Ya, silahkan ya. Perjalanannya masih panjang, berjuang. Dengan tidak anemia nanti bisa produktif. Insya Allah Ibu, berpikir amin. keras, sekolah yang tinggi ya. Jadi wanita karir lah ya untuk anak, suami, dan keluarga. Yuk teman-teman semua, mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini kita lakukan langkah kecil agar terwujud perubahan yang besar. Nah, sekian dari saya, Laisa Prakaiza. Sampai bertemu di episode Bikesra selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berencana itu keren.